Bayangkan, Timnas Indonesia tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan trio lini depan yang membuat pertahanan lawan harus bekerja ekstra keras sejak menit pertama. Di posisi striker ada Ole Romeni, di sisi kiri ada Ragnar Oratmangoen, dan di sisi kanan ada Luke Fikri. Kalau ketiganya benar-benar dimainkan bersama dan mampu menemukan chemistry, Indonesia bukan hanya punya lini serang yang cepat dan agresif, tetapi juga memiliki variasi serangan dari 3 arah sekaligus. Romeni menjadi ujung tombak, Ragnar menjadi ancaman dari kiri, sementara Fikri memberikan kecepatan dari kanan. Pertanyaannya sekarang, seberapa berbahayakah lini serang Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan trio ini? Mari kita bahas sampai selesai. FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi salah satu panggung penting bagi Timnas Indonesia. Setelah berbagai pertandingan dan persaingan di kawasan Asia Tenggara, skuad Garuda tentu membutuhkan komposisi pemain yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga memiliki keseimbangan di setiap lini. Dan salah satu bagian yang paling menarik untuk dibahas adalah sektor penyerangan. Jika Indonesia mengandalkan Ole Romeni sebagai striker utama, Ragnar Oratmangoen sebagai winger kiri, dan Luke Fikri sebagai winger kanan, maka lini depan Garuda memiliki 3 pemain dengan karakter yang berbeda. Romeni bisa menjadi target utama di kotak penalti. Ragnar bisa memberikan kreativitas dan pergerakan dari sisi kiri. Sedangkan Fikri bisa menjadi pilihan untuk memberikan ancaman dari sisi kanan. Artinya, Indonesia mempunyai opsi untuk menyerang melalui tengah, kiri, maupun kanan. Dan inilah yang membuat komposisi tersebut sangat menarik oleh Romeni, ujung tombak utama. Kita mulai dari Ole Romeni. Sebagai striker utama, Romeni tentu akan mendapatkan tanggung jawab besar. Dia bukan hanya dituntut untuk mencetak gol, tetapi juga menjadi pemain yang membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ketika Romeni berada di antara 2 bek tengah lawan, perhatian pertahanan otomatis akan tertuju kepadanya. Situasi tersebut bisa memberikan ruang kepada Ragnar dan Fikri untuk bergerak. Misalnya, Ragnar mendapatkan bola di sisi kiri. Bek lawan harus menentukan pilihan. Apakah mereka tetap menjaga Romeni atau keluar untuk menghentikan Ragnar? Jika bek keluar terlalu jauh, Romeni bisa mendapatkan ruang di kotak penalti. Namun jika bek tetap menjaga Romeni, Ragnar bisa memiliki kesempatan untuk membawa bola lebih dekat ke area berbahaya. Inilah salah satu alasan kenapa seorang striker tidak selalu harus mencetak gol untuk memberikan kontribusi besar. Pergerakannya saja bisa menciptakan ruang untuk pemain lain. Dan jika Romeni mampu memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya, Indonesia tentu memiliki ancaman nyata di depan gawang. Ragnar Oratmangoen di sisi kiri. Kemudian ada Ragnar Oratmangoen. Ragnar bisa menjadi salah satu pemain yang memberikan kreativitas di sektor kiri. Karakter pemain seperti Ragnar sangat penting ketika menghadapi pertahanan yang rapat. Karena ketika lawan menumpuk pemain di belakang, Indonesia membutuhkan pemain yang berani membawa bola dan mencoba membuka ruang. Ragnar bisa bergerak melebar, tetapi dia juga bisa masuk ke area tengah untuk mencari ruang. Pergerakan seperti ini bisa membuat bek lawan kebingungan. Jika bek kanan lawan mengikuti Ragnar ke tengah, sisi luar bisa terbuka. Jika dia tetap berada di posisi, Ragnar bisa mendapatkan ruang untuk menerima bola dan melakukan penetrasi. Dan disinilah peran winger menjadi sangat penting. Bukan hanya soal berlari di sisi lapangan, tetapi juga soal membaca ruang. Ragnar bisa menjadi pemain yang membantu menghubungkan lini tengah dengan Romeni. Ketika Romeni turun sedikit untuk menerima bola, Ragnar bisa bergerak menusuk ke depan. Sebaliknya, ketika Ragnar mendapatkan penjagaan ketat, Romeni bisa menjadi target umpan di dalam kotak penalti. Luke Fikri, ancaman dari kanan. Kemudian ada Luke Fikri. Jika ditempatkan sebagai winger kanan, Fikri bisa memberikan keseimbangan pada lini depan. Indonesia tidak hanya mempunyai ancaman dari kiri melalui Ragnar.
ada juga ancaman dari sisi kanan. Dan ini sangat penting. Bayangkan, lawan mencoba menutup pergerakan Ragnar. Mereka mengirim 2 pemain untuk menjaga sisi kiri. Indonesia kemudian memindahkan bola dengan cepat ke kanan. Fikri mendapatkan ruang. Dalam situasi seperti ini, Fikri bisa menjadi pemain yang membawa bola ke depan dan memaksa pertahanan lawan bergerak kembali. Semakin cepat bola dipindahkan dari satu sisi ke sisi lainnya, semakin besar kemungkinan pertahanan lawan kehilangan bentuk. Inilah salah satu senjata yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Jangan terus menyerang melalui satu sisi. Gunakan seluruh lebar lapangan. Buat lawan terus bergerak. Dan ketika ruang akhirnya terbuka, Romeni bisa menjadi pemain yang menunggu umpan terakhir. Trio yang bisa saling melengkapi. Sekarang kita gabungkan ketiganya. Romeni di tengah, Ragnar di kiri, Fikri di kanan. Secara sederhana, formasi ini terlihat biasa. Tetapi yang menarik adalah bagaimana ketiganya bergerak ketika Indonesia menguasai bola. Ragnar bisa masuk ke tengah. Fikri bisa tetap menjaga lebar lapangan. Romeni bisa bergerak di antara bek tengah. Atau sebaliknya. Fikri bisa melakukan penetrasi. Ragnar masuk ke ruang yang ditinggalkan. Romeni menarik bek lawan keluar dari posisinya. Semua pergerakan tersebut bisa menciptakan ruang baru. Dan dalam sepak bola modern, ruang adalah salah satu senjata paling berharga. Bayangkan, serangan cepat timnas Indonesia. Sekarang bayangkan, Indonesia menghadapi salah satu lawan di FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia merebut bola di lini tengah. Bola langsung diarahkan kepada Ragnar. Ragnar membawa bola beberapa meter ke depan. Satu bek lawan maju. Namun Ragnar tidak memaksakan diri. Dia mengirim bola ke tengah. Romeni datang menjemput. Romeni kemudian memainkan bola dengan cepat. Dan pada saat yang sama, Fikri melakukan sprint di sisi kanan. Bola diarahkan ke Fikri. Pertahanan lawan mulai bergeser. Ragnar masuk ke area tengah. Romeni bergerak menuju kotak penalti. Fikri kemudian mengirimkan umpan ke area depan gawang. Romeni sudah menunggu. Satu sentuhan dan gol. Itulah gambaran sederhana bagaimana 3 pemain dengan karakter berbeda bisa saling melengkapi. Peran lini tengah juga sangat penting. Namun kita harus ingat satu hal. Lini depan sehebat apapun tidak akan maksimal tanpa suplai bola. Romeni membutuhkan umpan. Ragnar membutuhkan bola untuk melakukan penetrasi. Fikri juga membutuhkan distribusi cepat untuk memanfaatkan ruang. Karena itu, lini tengah Indonesia harus mampu membaca situasi kapan harus bermain pendek, kapan harus mengirim bola ke sayap, kapan harus memberikan umpan vertikal, dan kapan harus memperlambat permainan. Jika lini tengah mampu memberikan servis yang konsisten, trio lini depan ini bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Pressing dari depan. Ada satu aspek lain yang tidak kalah penting. Ketiga pemain ini juga harus membantu ketika Indonesia kehilangan bola. Romeni bisa memberikan tekanan pertama kepada bek lawan. Ragnar menutup jalur dari sisi kiri. Fikri melakukan tekanan dari kanan. Dengan koordinasi yang baik, Indonesia bisa mencoba merebut bola kembali sedini mungkin. Dan jika berhasil, Indonesia bisa langsung melakukan serangan kedua. Jadi lini depan bukan hanya tentang mencetak gol. Mereka juga bisa menjadi pertahanan pertama. Tantangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun jangan berpikir perjalanan Indonesia akan mudah. Setiap lawan tentu akan mempelajari permainan Garuda. Jika Ragnar menjadi ancaman utama, dia bisa mendapatkan penjagaan ekstra. Jika Fikri terlalu bebas di kanan, lawan akan mencoba menutup jalur operannya. Dan jika Romeni menjadi target utama, bek tengah lawan tentu akan memberikan perhatian khusus. Karena itu, Indonesia harus mempunyai rencana B. Jangan hanya mengandalkan satu pemain. Jika satu sisi ditutup, pindahkan serangan ke sisi lain. Jika winger dijaga ketat, manfaatkan ruang di tengah. Jika striker mendapat pengawalan ketat, pemain dari lini kedua harus berani masuk ke kotak penalti. Semakin banyak variasi yang dimiliki Indonesia, semakin sulit lawan membaca permainan. Jadi, kalau trio oleh Romeni, Ragnar Oratmangoen, dan Luke Fikri benar-benar menjadi pilihan utama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, menarik untuk melihat bagaimana mereka akan bekerja sama. Romeni bisa menjadi penyelesai akhir. Ragnar bisa membuka ruang dan menciptakan peluang.
Fikri bisa memberikan ancaman dari sisi kanan. Tetapi yang paling penting bukan hanya nama besar. Yang paling penting adalah chemistry, strategi, kerjasama, dan bagaimana seluruh pemain menjalankan instruksi pelatih. Karena sepak bola bukan permainan 11 pemain hebat. Sepak bola adalah permainan 11 pemain yang mampu bermain sebagai satu kesatuan. Dan jika trio ini mampu menyatu, bisa jadi pertahanan lawan di FIFA ASEAN Cup 2026 akan menghadapi salah satu lini depan Indonesia yang paling menarik untuk disaksikan. Ole Romeni di tengah, Ragnar Oratmangoen di kiri, Luke Fikri di kanan. 3 pemain, 3 karakter. Satu tujuan, membawa timnas Indonesia tampil tajam dan kompetitif di FIFA ASEAN Cup 2026. Menurut kalian, apakah trio Romeni, Ragnar, dan Fikri layak menjadi lini serang utama timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.